Sebelum lanjut video, jangan lupa dukung channelnya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini, like-nya juga dan berikan komentarnya. Oke sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Mudah-mudahan ya dalam kondisi sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke sobat, penanggulangan kemiskinan ekstrim di Indonesia akibat pandemi COVID-19 karena si corona ini ya, seperti apa pemerintah menanggulanginya. Oke, kalau kita lihat dari Permen Desa nomor 8 tahun 2022 ini terdapat penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim ya. Ini terdapat di poin C lampirannya, terdapat di angka 8. Oke, penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim melalui yang pertama kita lihat ya, penurunan beban pengeluaran antara lain bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Nah, kalau kita lihat pemberian bantuan sosial berarti itu bisa berupa sembako ataupun yang lainnya ya. Kalau kita lihat pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, itu salah satunya bisa seperti itu ya. Oke, yang masyarakat miskin ya, terus lanjut usia lanjut atau sudah mulai menua ya, sudah tua, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pusat ataupun daerah. Nah, jadi di poin ini kita lihat ya, yang belum mendapatkan. Apabila sudah mendapatkan jangan. Ini yang belum mendapatkan. Oke, kita lihat poin B-nya. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Nah, jadi kalau kita lihat peningkatan pendapatan, jadi ini bisa masyarakat itu diadakan atau semacam pelatihan. Jadi pemberdayaan usaha. Jadi masyarakat itu dibina melakukan usaha supaya ekonominya itu ada atau bertambah seperti itu ya, ataupun ada perubahan untuk peningkatan ekonominya seperti itu ya. Terus pengembangan ekonomi lokal, misalkan bisa dikembangkan ekonomi yang sudah ada ataupun usaha-usaha kecil menengah itu sudah ada, nah dikembangkan, itu bisa seperti itu ya. Dan penyediaan akses pekerjaan, jadi pemerintah desa harus menyediakan akses pekerjaan atau lapangan usaha. Oke, itu kalau kita lihat poin B-nya. Kita lihat poin C, penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai. Oke, ini dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada ya padat karya tunai ini. Nah, jadi kalau kita lihat penyediaan lapangan kerja, misalkan kerja bakti gotong royong terus dibayar, itu seperti itu ya. Kalau sistem terdahulu seperti itu ya, itu contohnya saja. Oke, itu poin C. Kalau kita lihat poin D-nya, meminimalkan wilayah kantong, benar ya, kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa, antara lain membangun atau mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, antara lain membangun jalan desa dan jembatan sesuai kewenangan desa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini infrastruktur juga bisa dilaksanakan ya, seperti pos pelayanan terpadu atau posyandu itu bisa dibangun, terus akses jalan itu bisa ya. Kalau kita lihat di poin D ini. Nah, kita lihat di poin E-nya. Bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Nah, kita lihat ya di sini. Kita garis bawahi warga miskin dan warga miskin ekstrim. Oke, jadi itu ada rutilahu ya. Nah, ini ada spesifikasinya sepertinya nih. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material atau bahan bangunan. Nah, jadi berbentuk bahan material ya, tidak langsung uang tetapi berbentuk bahan material. Bukan upah tenaga kerja, sudah disebutkan ya. Pembangunan atau perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Nah, jadi dikerjakannya secara gotong royong sobat. Oke, tidak diupah tetapi secara gotong royong. Oke. Pemilihan penerimaan bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim ditentukan dengan kriteria. Nah, ini ada kriterianya ya. Oke, ada 4 juga sama ya kayak tadi ya. BLT 4. Ada 4 kriteria wilayah kriterianya itu.
Oke, yang pertama itu bertempat tinggal di wilayah desa, sudah jelas ya, masa desa luar dikasih bantuan dari desa ini. Tidak masuk logika. Oke, itu yang pertama ya, jadi berdomisili atau bertempat tinggal di desa itu. Yang kedua, diputuskan melalui musyawarah desa. Jadi misalkan jadi banyak nih masyarakat yang membutuhkan roti laut, tetapi dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti apa yang diprioritaskan, yang rentan, kita diperlihatkan seperti itu dulu ya. Nah, jadi dimusyawarahkan terlebih dahulu, lalu diputuskan di musyawarah itu. Oke, kita lihat poin C-nya. Ditetapkan melalui keputusan kepala desa setelah hasil musyawarah ditetapkan oleh keputusan kepala desa untuk roti lauk tersebut. Oke. Nah, berapa nih minimal maksimalnya? Diberikan bantuan maksimal 10 juta dalam bahan baku material ya. Nah, jadi maksimalnya itu 10 juta. Jadi kalau 5 juta itu boleh. Jadi tergantung situasi ya, tergantung kondisi masyarakat tersebut, tergantung kondisi rumahnya seperti apa. Tetapi di sini maksimal 10 juta, dikerjakannya gotong royong dan berbentuk bahan materi. Untuk informasinya sudah saya jelaskan. Mungkin ada komentar ataupun saran ataupun masukan lain, silahkan komentar di video ini ya sobat. Seperti itu untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pola makan yang baik, istirahat yang cukup, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.